Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Wahyudi, NPM 7212133350. Di sini saya akan membacakan resumen ketiga tentang pembukuan dan pencatatan. Pengertian dan dasar hukum. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca atau laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Selanjutnya ada pembukuan, merupakan proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, penjualan dan pembelian, harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak BKP dan jasa kena pajak JKP. Pembukuan wajib dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia. Selanjutnya pengecualian pembukuan. Dikecualikan dari kewajiban pembukuan, tetap wajib melakukan pencatatan. WP, OP yang melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas yang diperolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, yaitu yang peredarannya kurang dari Rp per tahun. WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dikecualikan dari kewajiban penyelenggaraan pembukuan dan atau pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan SPT. Selanjutnya pencatatan, pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Selanjutnya tujuan pembukuan atau pencatatan. Tujuan pembukuan adalah untuk mempermudah yang pertama pengisian SPT, perhitungan penghasilan kena pajak, perhitungan PPN atau PPNBM, mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha pekerjaan bebas. Tujuan pencatatan adalah untuk mempermudah pengisian SPT. Selanjutnya ada syarat-syarat pembukuan atau pencatatan. Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur mengenai keadaan kas dan bank, daftar utang dan piutang, daftar persediaan barang. Syarat-syarat pembukuan atau pencatatan. Pembukuan disusun dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Perubahan metode pembukuan dan atau tahun buku harus ada persetujuan Direktur Jenderal. Buku-buku, catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain harus disimpan di Indonesia selama 10 tahun. Selanjutnya ada pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Pembukuan dalam bahasa asing dan mata kuliah selain rupiah diperbolehkan setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan yang dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak, yaitu untuk WP dalam rangka penanaman modal asing PMA, kontrak karya KK untuk perusahaan pertambangan, kontrak bagi hasil KBH untuk perusahaan pertambangan dan migas, bentuk usaha tetap BUT. Selanjutnya sanksi dan sanksi pidana. Wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atau tidak memperlihatkan meminjamkan buku catatan, dokumen sebagai dasar pembukuan sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang. Pajak terutang ditetapkan dengan surat ketetapan. Selanjutnya ada pengurang penghasilan bruto. Menurut UU PPH pasal 6 ayat 1, besarnya penghasilan kena pajak bagi WPDN dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya M3 mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan, biaya pembelian bahan, biaya berkenaan pekerjaan atau jasa termasuk upah gaji.
honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Selanjutnya ada pengurang penghasilan bruto, penyusutan dan amortasi iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menku, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dalam perusahaan, kerugian karena selisih kurs mata uang asing jika WP menggunakan sistem pembukuan berdasarkan KUR dan KUR historis. Selanjutnya ada bukan biaya fiskal. Menurut UU PPH pasal 9 ayat 1, untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi WP dalam negeri dan BOT tidak boleh dikurangkan. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang polis dan pembagian SHU koperasi. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan secara pribadi, pemegang saham, sekutu, anggota. Selanjutnya bukan biaya fiskal. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan, harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan kecuali zakat yang dibayarkan oleh WP Muslim kepada basis, sumbangan kepada korban tsunami Aceh, sumbangan kepada GN OTA. Selanjutnya yang terakhir ada rekonsiliasi fiskal, merupakan proses rekonsiliasi atas laporan keuangan komersil untuk mengoreksi penghasilan dan atau tidak diakui oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Hasil rekonsiliasi fiskal adalah laporan keuangan fiskal. Mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih.